Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konten pergaulan dunia. Dengan saya Dina Cahyani selaku moderator pada presentasi kali ini bersama dengan rekan tim saya yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Furqon. Perkenalkan, saya Nabila Nurul Fitroh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Lutfia. Perkenalkan, nama saya Raffi Haikal. Ya, materi pertama kita yaitu menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara yang akan disampaikan oleh Muhammad Al-Furqan. Pada Muhammad Al-Furqan dipersilakan. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita hendak mengetahui makna dari padanan kata wawasan Nusantara. Berdasarkan sumbernya, kata wawasan Nusantara mengandung dua pengertian, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Yang pertama, secara etimologi, kata wawasan diambil dari kata wawas dari bahasa Jawa yang artinya itu pandangan. Sementara Nusa diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti pulau. Kata Nusa diambil juga dari bahasa Latin yang berarti bangsa. Kata antara berasal dari bahasa Latin dari penggalan kata in dan terra yang artinya dalam kelompok. Kata antara juga diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya laut, seberang, atau luar. Maka wawasan Nusantara adalah kepulauan di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Selanjutnya, konsep dan urgensi wawasan Nusantara secara terminologi. Wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Pengertian wawasan Nusantara pada aspek ini adalah tentang kekayaan bangsa Indonesia yang beragam, yang terbentang luas dan tersebar di pulau-pulau di seluruh penjuru tanah air. Meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan, satu wilayah atau yang kita sebut sebagai NKRI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa esensi atau hakikat wawasan Nusantara ialah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Hal ini sesuai dengan GBHN tahun 1998 yang berbunyi, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Raffi Haikal. Kepada Raffi Haikal, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Al-Furqon atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Baik, wawasan Nusantara sangat amat diperlukan pada negara ini. Hal ini dikarenakan wawasan Nusantara berfungsi sebagai suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia yang bersifat manunggal dan utuh menyeluruh. Manunggal yang berarti mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam aspek kehidupan. Sedangkan utuh menyeluruh berarti menjadikan Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat tanpa bisa dipecah belah dalam aspek kewilayahannya maupun rakyatnya. Selain itu, wawasan Nusantara berfungsi sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Hal ini dikarenakan wawasan Nusantara mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, wawasan Nusantara sangat penting bagi negara, terutama negara yang memiliki banyak keberagaman, seperti bangsa Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain pun memiliki wawasan Nusantara, seperti Amerika, Eropa, Malaysia, dan RRC. Jika suatu negara tidak memiliki wawasan Nusantara, maka negara akan hancur karena tidak terjalinnya integrasi nasional. Dan sebaliknya, jika suatu negara memiliki wawasan Nusantara, maka negara akan memiliki rasa tanggung jawab dan tegaknya persatuan dan kesatuan.
Bukti wawasan Nusantara berjalan baik di suatu negara dapat dilihat dari jumlah pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, dapat dilihat dari tindakan yang dapat memunculkan rasa cinta tanah air dan sikap bela negara. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh Dina Cahyani. Kepada Dina Cahyani, dipersilakan. Terima kasih Raffi Haikal atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu materi sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Akhirnya, konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang merupakan Perdana Menteri ke-10. Pada tanggal 13 Desember 1997 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960. Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan Indonesia setelah mendapatkan dokumen UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea pada konferensi PBB pada 30 April 1982 yang membuat wilayah laut Indonesia menjadi sangat luas, mencapai 5,9 juta kilometer persegi, terdiri atas 3,2 juta kilometer perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Selanjutnya yaitu latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan pada kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Hal ini dilatar belakangi oleh penjajahan yang memecah belah bangsa dan membuat tumbuhnya semangat serta tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu latar belakang politik wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik ini merupakan pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik ini dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Wawasan Nusantara secara politis ada kepentingan nasional di dalamnya. Bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang berbunyi untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh kawan saya, Nisrina, kepada Nisrina yang dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan materi tentang argumen dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pada dasarnya menjadi cara pandang suatu bangsa yang di dalamnya menampakkan bagaimana suatu bangsa itu melakukan dialogis dengan kondisi geografis dan sosial budayanya. Konsepsi wawasan Nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan keberagaman isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan dalam kehidupan bernegara.
Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Potensi ancaman atau potensi negatif perlu diantisipasi, sedangkan potensi keunggulan wajib didayagunakan dan dimanfaatkan, sehingga dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan fungsional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Tantangan dalam wawasan Nusantara ada 4 macam. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Kondisi pembangunan nasional di Indonesia secara menyeluruh belum merata sehingga menimbulkan keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial di masyarakat. Yang kedua, ada globalisasi atau dunia tanpa batas, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia bahwa dunia ini menjadi transparan, tanpa mengenal batas negara dan juga sangat mempengaruhi pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada era baru kapitalisme. Era baru kapitalisme ini diterapkan oleh negara-negara kapitalis dengan terus-menerus dan mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan menekan negara-negara berkembang melalui isu global yang mencakup demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup demi kepentingan mereka. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, ada kesadaran warga negara, di mana rendahnya kesadaran warga negara tentang hak dan kewajiban. Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Nabila Nurul Fitroh. Kepada Nabila Nurul Fitroh dipersilakan. Ya, terima kasih Nesrina atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandang keutuhan wilayah tetapi juga persatuan bangsa. Nah, adapun konsep wawasan Nusantara itu sendiri itu menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Nah, dengan pandangan demikian, penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Dan yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang terakhir yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, kasus yang akan kita bahas untuk dikaitkan ke dalam materi kita pada hari ini, yaitu kapal Cina yang dilaporkan masuk ke Natuna dan mendekati ladang gas Republik Indonesia. Berikut adalah video dari berita kita. Indonesia telah mengerahkan kapal perang ke Laut Natuna Utara, memantau kehadiran kapal Coast Guard Cina di wilayah maritim yang kaya sumber daya itu. Pengerahan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad
KCG 5901 telah berlayar di Laut Natuna, khususnya di dekat ladang gas Blok Tuna dan ladang minyak dan gas Kim Sau Vietnam sejak 30 Desember. Laksamana Muhammad Ali mengatakan kapal perang, pesawat patroli maritim, dan drone telah dikerahkan untuk memantau kapal tersebut. Sementara dia menyebut kapal Cina itu belum kedapatan melakukan aktivitas yang mencurigakan di Laut Natuna. Pihaknya perlu memantau karena sudah lama berada di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Reuters melaporkan seorang juru bicara kedutaan Cina di Jakarta tidak segera tersedia untuk dimintai komentar. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut telah memberikan hak navigasi kapal melalui ZEE. Kegiatan tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan ZEE antara Indonesia dan Vietnam serta persetujuan dari Indonesia untuk mengembangkan ladang gas tuna di Laut Natuna dengan perkiraan total investasi lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat hingga dimulainya produksi. Selanjutnya yaitu kaitan dari kasus kapal Cina ini masuk ke Natuna dengan pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh rekan saya Muhammad Al-Farqan pada depan di bersama. Baik, terima kasih. Kaitan kasus dengan menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara sangat relevan dengan konteks kasus Cina yang dilaporkan yang telah masuk Natuna dan mendekati ladang gas Republik Indonesia. Konsep wawasan Nusantara sendiri mencangkup pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari pulau dengan wilayah laut yang sangat luas dan posisinya yang strategis. Konsep ini menekankan pada pentingnya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, termasuk wilayah lautnya yang luas dan kaya akan sumber daya alam hayati. Urgensi wawasan Nusantara sangat diperlukan untuk membantu Indonesia dalam memahami kompleksitas dan dinamika wilayah perairan, terutama laut, serta menentukan kebijakan yang tepat dalam menghadapi situasi seperti ini. Untuk studi kasus yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Raffi Haikal. Pada Raffi Haikal, dipersilakan. Baik, terima kasih Muhammad Al-Furqon atas kesempatannya. Jadi, kaitannya studi kasus dengan materi menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara adalah kasus Cina yang dilaporkan masuk Natuna dan mendekati ladang gas RI diperlukan wawasan Nusantara karena satu, untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. Hal ini dikarenakan wawasan Nusantara menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, terutama wilayah laut yang luas dan strategis. Dengan memiliki wawasan Nusantara, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengelola wilayah lautnya dan mencegah tindakan ilegal dari negara-negara lain, termasuk Cina. Dua, untuk mengembangkan potensi ekonomi wilayah laut. Dengan memiliki wawasan Nusantara, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi wilayah lautnya, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Tiga, untuk menghadapi tantangan global. Dengan memiliki wawasan Nusantara, Indonesia dapat mengembangkan hubungan internasional dan saling menguntungkan dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan lebih efektif, termasuk dalam menghadapi tantangan dan negara-negara besar seperti Cina. Dengan demikian, dengan memiliki wawasan Nusantara, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam kancah internasional dengan cara menjaga kedaulatan wilayah laut dan mempertahankan wilayah yang memang dimiliki oleh Republik Indonesia. Studi selanjutnya akan dibahas oleh Dina Cahyani. Kepada Dina Cahyani, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya itu kaitan kasus dengan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama itu sumber historis. Wawasan Nusantara memiliki akar sejarah yang panjang, terutama terkait dengan perjalanan maritim dan perdagangan di wilayah Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu. Yang kedua, sumber sosiologis.
Wawasan Nusantara juga memiliki kaitan dengan sosiologi, pertama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Yang ketiga, sumber politik. Wawasan Nusantara juga memiliki dimensi politik yang sangat penting, terutama dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia dan hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam konteks kasus Cina yang dilaporkan masuk ke Natuna dan meningkat dalam Saudi, sumber-sumber tersebut dapat membantu memahami sejarah, dinamika, dan konflik sekitar perbatasan maritim di Laut Cina Selatan. Selanjutnya akan dibahas oleh saya di sini kepada Jessica di episode. Baik, terima kasih. Selanjutnya kaitan kasus tentang membangun argumen, dinamika, dan tantangan wawasan Nusantara. Kasus kapal Cina yang dilaporkan masuk ke wilayah Natuna dan mendekati ladang gas Republik Indonesia menimbulkan beberapa tantangan bagi keutuhan wilayah Indonesia. Pertama, kasus ini menunjukkan bahwa kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia rentan terhadap ancaman dari pihak asing. Kedua, kasus ini menunjukkan bahwa isu sengketa perbatasan maritim di Laut Cina Selatan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dan dapat berdampak pada kepentingan nasional Indonesia. Nah, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara berkaitan dengan konsep dan prinsip yang digunakan oleh Indonesia dalam memandang dirinya sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas dan strategis. Konsep ini memandang bahwa laut dan daratan Indonesia bukan terpisah, melainkan saling terhubung dan harus dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat posisi negaranya dalam mengelola sumber daya laut dan memperjuangkan kedaulatan wilayah lautnya, termasuk dalam menghadapi tantangan seperti yang dihadapi oleh kasus Cina di Natuna. Baik, kaitan studi yang selanjutnya akan dibahas oleh Nabila Nurul Fitroh. Kepada Nabila Nurul Fitroh dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Sina. Selanjutnya yaitu mengkaitkan kasus dengan mendeskripsikan esensi dari urgensi wawasan Nusantara. Urgensi dari wawasan Nusantara terletak pada fakta bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan wilayah laut yang luas memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan strategis. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang tepat dan terpadu untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut, serta menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Dalam kasus Cina, dilaporkan bahwa ke wilayah Natuna dan mendekati ladang gas RI, terdapat tantangan besar bagi wawasan Nusantara. Cina telah lama mengklaim sebagai wilayah laut di Cina Selatan, termasuk sekitar Natuna. Tindakan Cina tersebut bisa mengancam keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Selanjutnya yaitu perspektif kami mengenai kasus Cina yang memasuki kawasan Natuna dengan materi yang kami bahas pada presentasi kali ini yang akan disampaikan oleh teman saya Nabila Nurul. Dalam sudut pandang penulis, setelah melihat, membaca, memahami, dan menganalisis tentang kasus yang diambil kapal Cina dilaporkan masuk Natuna dekati ladang gas RI, maka dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara sangat penting, tidak hanya dipelajari, namun harus benar-benar dipahami dan diimplementasikan, mengingat bangsa Indonesia memiliki ribuan pulau serta wilayah laut yang luas dengan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Sehingga harus kita jaga serta lindungi. Sudah seharusnya kita menjaganya dengan membentengi diri dengan kesadaran dan pemahaman wawasan kebangsaan supaya keberadaannya terus ada dan berkembang sehingga dapat dirasakan oleh generasi penerus yang akan datang. Kesimpulan pada presentasi kali ini yang disampaikan oleh Rektor. Baik,
Terima kasih kepada moderator. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia penting dalam konteks pergaulan dunia karena dapat membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memberikan pandangan yang holistik tentang hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sejarah dan budaya memiliki dinamika historis yang sangat kompleks. Dalam implementasi, wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia tentunya tidak akan terlepas dari tantangan. Tantangan di dalam wawasan Nusantara terdapat 4, yaitu pemberdayaan masyarakat, dunia tanpa batas atau globalisasi, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.